Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku welcome back buat diri aku sendiri. Aku udah selesai event, jadi bingung mau ngomong apa karena udah terlalu lama vakum, udah semingguan ya kan. Sorry banget, maaf banget buat kamu yang nunggu video aku, buat yang nunggu video terbaru. Ternyata aku nggak upload. Jadi lumayan hektik minggu kemarin itu, lumayan cukup melelahkan ya, waktu istirahatnya kurang, waktu tidurnya kurang. Jadi bingung mau bikin videonya waktunya kapan gitu kan, editnya kapan, uploadnya juga kapan. Tapi karena event tarot readingnya udah selesai di Jakarta Fair kemarin ya, pas tanggal 17 itu, terus harian kemarin aku istirahat, hibernasi juga. Dan sekarang aku baru bisa bikin video. Yes, semoga aku bisa konsisten tiap hari bikin video. Insya Allah sehari 2 video ya, amin. Seperti sebelumnya kayak gitu ya. Oke, daripada lama-lama, kita langsung aja. Ini general reading ya. Temanya itu adalah siapa yang terpuruk saat membatasi diri dari kamu. Yes, itu ya. Karena ini general reading ya, bisa resonate-nya beberapa aja, karena macam-macam kan cerita kalian ini kan, bisa beda, bisa resonate, bisa enggak ya, bisa beberapa aja resonate-nya. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video ini ya. Ya udah, kita langsung mulai aja ya. Kebetulan aku udah shuffle tadi, tarik energi kalian sambil aku baca ini, energinya masuk nih ya. Ya udah, kita langsung mulai aja ya. Check it out. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakalan cek dulu energi kamu ke seseorang yang terpuruk itu seperti apa energi kalian ya. Aku lihat di sini, ini kayak ada ini ya, apa? Energi mirror. Jadi kayak mungkin kamu sama dia ada kemiripan, kesamaan, atau mungkin kamu ngerasa kayak kok dia mirip sama kayak aku ya. Entah karakternya, entah sikapnya dia atau sifatnya dia beberapa mirip kayak kamu. Bisa jadi kayak mungkin apa ya istilahnya, apa yang kamu rasain juga kurang lebih mirip kayak dia. Apa yang dia rasain mungkin kurang lebih mirip sama kayak kamu. Atau beberapa dari kalian ada yang twin flame mungkin ya, ada kemiripan, kesamaan. Iya. Terus aku lihat di sini kamu ke dia, energinya kamu ngerasa terkoneksi sama dia, terhubung terus sama dia, atau mungkin kamu ngerasa dekat banget sama dia juga. Kamu suka ngerasa bingung apapun yang menyangkut dia, atau pas kamu jalanin hubungan sama dia juga kamu ada bingungnya. Dan mungkin kamu ada niat buat memiliki hubungan yang serius sama dia sampai menikah mungkin ya. Kamu ngerasa dia itu benar-benar orang yang apa ya, kayak klop gitu sama kamu, kayak kamu ngerasa udah klik sama dia, udah klop, udah cocok ya. Pokoknya kamu tuh nganggap dia ibarat dia itu partnernya kamu gitu, partner dalam segala hal ya. Kamu suka emosi karena dia, atau tentang hubungan kalian. Mungkin kedekatan kalian tuh udah kayak keluarga banget ya, sama-sama perhatiannya tuh deket banget, udah kayak keluarga lah istilahnya. Atau mungkin kamu udah kenal keluarga dia, atau dia udah kenal keluarga kamu. Pas pertama ketemu dia kayak ada chemistry, atau ngerasa punya feeling gitu. Tahu dia feelingnya entah suka, entah tertarik, entah apa, pokoknya ada sesuatu feeling yang kamu rasain first time pas ketemu dia, kenal sama dia. Terus intuisi kamu tuh suka, insting, intuisi atau feeling kamu tuh suka kayak apa ya, entah keinget dia, entah ngerasa apa gitu tentang dia ya. Pokoknya kayak intuisi kamu tuh suka bisa ngebaca atau ngerasa nih dia lagi kayak gini nih gitu ya. Aku lihat di sini kamu suka ngelamunin dia, terus suka ngasih pencerahan mungkin buat dia, ngasih masukan juga. Atau mungkin ketika dia punya masalah gitu ya, kamu bisa kasih masukan, insight, advice, nasihat. Mungkin ya kamu
kamu pernah mutusin dia duluan atau pengen selesaiin hubungan kamu sama dia duluan. Entah kamu punya hubungan atau cuma PDKT aja ya. Aku ngerasa banyak yang kalian 60% punya hubungan, 40% kayak kalian PDKT aja ya. Dan kamu pernah ada di momen kayak apa ya, entah kamu yang sebuah pilihan menurut dia atau dia sebuah pilihan menurut kamu. Jadi kayak di sini ada seseorang yang punya beberapa option pilihan ya. Jadi kayak harus memilih, dihadapkan sama sebuah pilihan gitu ya. Kayak harus memberikan keputusan. Tapi ya pilihannya nggak harus orang sama orang sih, bisa kayak orang sama keluarga, orang sama pekerjaan gitu ya. Nah dia mungkin masa lalunya kamu, aku lihat salah satu dari kalian tuh kayak masih ketarik masa lalu atau soal mantan, kayak udah mau move on tapi kayak masih terbayang-bayang sama masa lalu ya. Terus aku lihat di sini, atau mungkin juga bisa gini, ketika kamu butuh nasihat atau butuh masukan gitu, kamu cari dia, atau dia suka kasih kamu nasihat atau masukan, bisa sih. Iya, kalian nih kayak ada sisi saling melengkapi. Kamu baper ke dia, baper punya feeling maksudnya gitu ya. Terus apa ya, aku lihat di sini kayak ada kebingungan yang kamu rasain atau ada penyesalan. Kamu pernah menyesal atau ada sesuatu yang kamu lakuin terus kamu menyesal ke dia gitu mungkin ya. Atau di sini ada rasa kamu mau minta maaf atau kamu mau apa ya, atau kamu berterima kasih sama dia gitu. Entah sih terima kasihnya soal apa, entah kehadiran dia yang selalu ada buat kamu atau selama ini dia udah baik ke kamu mungkin. Tapi di sini ada rasa kayak udah gak ada harapan menurut kamu tentang hubungan kalian. Iya. Terus aku lihat di sini kayak ada sesuatu yang mau kamu lakuin ke dia. Kamu ngerasa dia berubah atau hubungan kalian udah berubah, atau kamu juga mungkin berubah sikapnya ke dia. Di sini aku lihat ada yang niat buat move on ya. Terus mungkin kamu pernah bepergian sama dia ke suatu tempat, traveling atau liburan ya. Dan mungkin entah kamu atau dia ada perubahan di sini. Misalnya ya, kamu berubah lebih baik karena dia, atau dia berubah lebih baik itu alasannya mungkin karena kamu. Bisa vice versa ya. Dan aku lihat kamu baik juga sama dia. Baik, pokoknya ya baik gitu. Sikapnya kamu, perhatiannya kamu baik. Dan kamu sering kayak melakukan apa ya ke dia tuh. Ya suka ngelakuin sesuatu yang baik lah ke dia, tanpa pamrih, berkorban. Tuh di sini aku lihat udah ada yang berubah atau hubungan kalian udah berakhir. Iya. Oke, sekarang kita masuk energi dia ke kamu seperti apa ya. Kayaknya dia, kamu mungkin membuat dia lebih dewasa. Iya. Dan menurut dia itu kamu cantik atau ganteng atau cakep ya. Terus aku lihat di sini dia berharap ke kamu. Iya. Dan aku lihat di sini tuh kayak dia ngerasa dia tuh punya otoritas atau apa ya, dia tuh punya kuasa, punya power buat hubungannya sama kamu. Kayak apa-apa tuh dia yang ngatur, dia yang handle, dia gak mau diatur mungkin juga. Banyak dari mereka tuh yang kayak apa ya, ngatur hubungan ini, hubungannya sama kamu, mimpin hubungannya. Jadi dia tipe-tipe yang gak mau diatur. Dia suka ngebayangin kamu, suka kepikiran kamu, suka halu-halu lah gitu ya tentang kamu kayaknya. Kangen juga iya, apalagi kalau kalian gak pernah ketemu, kangen iya, pengen ketemu juga mungkin iya. Dan ada sesuatu yang dia sembunyiin dari kamu, atau kayak
Dia ngerasa dia nggak terlalu terbuka sama kamu, ada sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu. Waktu kalian ketemu dia tuh kayak langsung gampang beradaptasi sama kamu, jadi kayak ada chemistry atau dekat aja gitu, gampang dekatnya kalian. Di sini dia ngerasa insecure sama kamu, entah kamu lebih baik dari dia, lebih stabil finansial, lebih stabil karir atau apa. Pokoknya di sini kayak dia ada insecure sama kamu. Dan ada sesuatu yang dia khawatirkan juga tentang hubungan kalian. Dia juga ngerasa ada kesamaan dan kemiripan di antara kalian, entah sikap atau sifat ya. Terus dia suka hubungan yang bebas ya, yang tadi aku bilang, nggak diatur, nggak dikekang. Terus aku lihat di sini dia itu realistis tentang hubungan kalian. Iya, pokoknya dia realistis banget deh, logika banget gitu. Yang bermain tuh logikanya daripada perasaannya. Dan mungkin dia ngerasa punya konflik sama kamu nih. Konflik atau sesuatu terjadi di antara kalian ya. Terus mungkin waktu deket atau waktu punya hubungan, banyak hal-hal rutinitas yang kalian kerjain. Entah misalnya dia chat kamu terus, telepon kamu terus, sleep call, atau apalah, ada yang sebuah rutinitas yang dia lakuin pada saat itu ya. Dia ngerasa mungkin ya kamu dekat sama beberapa orang, jadi kayak ini tuh kayak dia memperebutkan kamu dari beberapa orang yang lain. Atau bisa juga vice versa ya, dia yang kamu yang ngerasa memperebutkan dia gitu dari beberapa orang yang lain. Oke, itu aja, kita langsung masuk ke temanya ya. Yang terpuruk saat membatasi diri dari kamu. Di sini aku lihat ya, mungkin kalian berawal hubungannya dari persahabatan atau pertemanan. Iya, kalian sering bareng-bareng, sering main bareng mungkin juga, entah teman di sekolah, tempat kerja, kuliah, kampus, atau kantor. Pokoknya kayak kalian berawal tuh dari berteman. Atau bisa juga di sini ada cinta segitiga nih. Entah siapa, ada seseorang di antara hubungan kalian, bisa kamu atau dia, ya. Terus aku lihat di sini dia lumayan bapernya cukup dalam ke kamu, atau perasaannya lumayan cukup dalam ke kamu. Baper dibawa perasaan sama dia. Dia sering cari perhatian kamu nih, ya. Cari perhatian kamu atau gangguin kamu gitulah, ya. Dan aku lihat tuh kan, dia mungkin ya tipe orang yang gampang dekat sama beberapa orang. Iya, gampang dekat, atau apa sih istilahnya tuh, friendly mungkin ya, atau nice. Jadi kayak mungkin suka aja gitu kenal banyak orang, dekat sama banyak orang. Dia orangnya mungkin beberapa dari mereka suka olahraga, nggak harus sih, tapi ya adalah gitu ya kayaknya. Dan mungkin kamu sama dia udah menjauh. Di sini ada yang menjauh ya. Dia suka ingat tentang kamu, atau suka ingat-ingat hal yang udah berlalu, suka nostalgia. Atau dia mungkin suka ceritain kamu ke teman-temannya atau sahabatnya, entah sengaja atau memang lagi ngobrol terus tiba-tiba ingat kamu, jadi bahas kamu ya. Dan aku lihat di sini dia orangnya cukup emosian ya, gampang gitu tersulut emosinya, kayak fire sign. Dia tipe yang mandiri, nggak suka yang lebih suka kayak sendirian, menyendiri, ngapa-ngapain sendiri gitu ya. Mau seneng kayak mau happy kayak sama aja ya, senang sama happy. Mau happy kayak mau sedih kayak, pokoknya ya dia enjoy aja gitu sendirian ya. Dan aku lihat di sini banyak dari mereka yang kayak udah healing atau lagi proses healing dari kamu ya. Tuh lihat, banyak dari mereka yang kayak ngerasa bercermin gitu ke kamu, kayak dia ngeliat kamu tuh kayak dia ngeliat diri dia sendiri gitu. Misalnya kamu yang
gimana, emosian, ternyata dia juga emosian menurut dia, kok sama, kok mirip gitu ya. Apalagi kalau twin flame ya, dia sering introspeksi nih. Pokoknya kalau lagi ngerasa salah atau ada masalah kayak introspeksi, atau mungkin ya dia ada momen dimana dia introspeksi ya, salah apa atau kurangnya di mana. Terus aku lihat di sini orangnya itu ada dari mereka yang positif, orangnya tuh ya baik ya, cerah, positif. Mereka suka bantu orang, cukup terbuka sama orang, entah terbuka dalam bercerita atau terbuka dekat sama orang gitu, gampang. Dan aku lihat di sini baik dari mereka yang cukup menyenangkan, ceria orangnya, suka berbagi, suka bantu, suka nolong orang. Terus tipe yang mau bersusah-susah, diajak susah ngapain gitu ya, misalnya makan di kaki lima, gak harus di tempat fancy, oke aja gitu. Mungkin mereka suka sedih atau baper tentang kamu pas lagi inget sama kamu, atau mereka apa ya, tipe-tipe yang mellow kayaknya, gampang sedih, gampang baper, sensitif gitu loh ya, ngerti kan? Tuh, mereka suka sendirian, suka menyendiri, suka kayak lebih suka aktivitas sendirian, menyendiri. Atau mungkin mereka tipe-tipe yang suka kesepian, introvert. Ada jiwa-jiwa introvert juga mereka nih. Dan banyak dari mereka yang suka fokusin kamu. Suka fokusin tuh maksudnya ya mikirin kamu di satu momen gitu ya. Kebayang lah gitu istilahnya, membayangi apa sih, terbayang-bayang akan kamu gitu ya. Pokoknya kamu ngerti deh maksudnya ya, fokusin tuh apa. Terus aku lihat baik dari mereka tuh yang kayak fokusin kamu, jadinya mereka nggak peka sama keadaan sekitar, entah ada yang suka sama dia, entah ada yang mau deketin dia gitu, jadi nggak peka ya. Kalau misalnya kalian masa lalu, dia suka ingat kenangannya sama kamu, tentang kamu gitu ya, foto-foto apa aja lah, pokoknya apapun yang jadi kenangan, memori di antara kalian. Terus aku lihat di sini kayak dia orangnya cukup misterius ya, cukup tertutup. Iya, kadang suka ada ngerasa negatif, lagi anxiety, overthinking, atau lagi gelisah gitu tipe orangnya. Dia orangnya cukup sibuk, banyak kegiatan, banyak aktivitas, tapi dia bisa menyeimbangkan semua waktunya gitu buat segala aktivitasnya. Dia tipe yang family man atau family woman. Menurut dia keluarga itu penting, nomor satu. Dia perhatian sama keluarganya. Terus keluarganya mungkin tipe yang keluarga cukup bahagia ya. Cukup bahagia itu maksudnya apa sih? Apa ya, saling mengisi satu sama lain gitu ya, dekat. Jadi sesama anggota keluarga tuh dekat maksudnya. Dan dia tipe orangnya yang pemikir, ceria, atau dia mungkin punya satu hobi atau kesukaan yang dia lakuin. Walaupun dia suka galau juga, tipe-tipe yang galau ya. Dia tipe yang ada energi Libra, yang kepo, yang bingung saat memilih. Mungkin juga bisa dia dekat sama beberapa orang. Ada yang cinta segitiga, tuh ada lagi dia galau. Atau bisa juga nih misalnya dia udah punya pasangan tapi dia dekat ke kamu gitu, jadi dia cuek sama pasangannya. Bisa juga vice versa, kamu mungkin udah punya pasangan terus dekat sama dia, terus kamu cuek sama pasangan kamu ya. Terus di sini aku lihat menurut dia ya, kamu itu membuat hidupnya lebih berwarna, colorful ya. Dia tuh suka ngedeketin kamu atau menghampiri kamu. Iya, ada sisi bahaya ya, maksudnya bahaya sih mungkin ya, menurut kamu dia itu bahaya kalau tetap dekat sama kamu. Mungkin menurut kamu ya dia tuh orangnya berbahaya gitu. Nggak ngerti sih bahaya sisinya itu gimana, pokoknya di sini ada suatu bahaya lah, kamu ngerasanya gitu mungkin.
Dan di sini dia suka berubah-ubah ya, entah sikapnya, entah sifatnya dari awal ketemu atau sampai sekarang. Misalnya kalian yang tadinya temenan terus tiba-tiba dia suka sama kamu gitu ya, kan itu pasti ada perubahan juga ya. Orangnya gampang capek, gampang lelah. Dia tipe-tipe yang nggak mau cari masalah sama orang, maunya aman-aman aja. Dia tipe yang kalau misalnya dia tahu nih satu orang ini sumber masalah, dia pasti langsung jauh-jauh, nggak mau deket-deket. Dia tipe yang pemikir. Terus banyak juga dari mereka yang energi elemen air. Dan aku lihat di sini dia tipe-tipe yang susah gitu buat dekat sama orang. Orang masuk ke dunia dia, dekat sama dia tuh kayak susah. Dia tipe yang suka membatasi diri gitu, menutup dirinya dari orang lain. Terus aku lihat di sini dia tipe-tipe yang nggak nyusahin orang, nggak memberatkan, nggak apa ya, nggak mau nyusahkan orang gitu, ngerti kan maksudnya? Mungkin dia seseorang dari masa lalunya kamu. Iya, dia tipe-tipe yang cuek sama orang, kayak tipe yang nggak terlalu peduli gitu sama sekitarnya, sama siapapun. Dan dia tipe orang yang suka bingung, bingung dalam memilih. Dia tipe orang yang punya banyak mimpi juga, dan orangnya tuh apa adanya gitu. Kalau kamu lihat dia begini ya begini gitu orangnya, berarti dia seseorang yang kita bisa bilang cukup bertanggung jawab ya, cukup adil orangnya. Misalnya dia pengennya kamu happy ya dia juga happy gitu ya. Mungkin gak ada sisi-sisi egois atau gengsian kali ya. Terus aku lihat dia tuh mungkin anggap kamu itu kayak sebuah rumah, apa ya istilahnya, ya dia dekat sama siapapun nanti kembalinya ke kamu lagi, dekatnya ke kamu lagi gitu, carinya ke kamu. Kayak kamu tuh one call away, dia butuh apa-apa dia pasti cari kamu gitu ya. Dia orangnya ada yang cukup bijak di sini, misterius, terus intuisinya mungkin bagus, feeling instingnya itu cukup tajam. Tipe orang yang suka ragu-ragu. Dia tipe orang yang masih apa ya, patuh sama sebuah adat istiadat ya. Patuh sama keluarga, atau tipe-tipe yang patuh nurut gitu sama anggota keluarga, atau menurut dia mungkin keluarga cukup berpengaruh buat hidup dia, atau ya dia tipe-tipe yang dipengaruhi sama keluarganya gitu. Keluarganya bilang A ya dia ikut A gitu ya. Dia nyaman dekat sama kamu, nyaman punya hubungan sama kamu, dan dia tipe yang gampang stres, anxiety, tipe yang suka membatasi diri dari orang. Dan aku lihat mungkin ya banyak dari mereka yang mungkin menjauh dari kamu atau sengaja ngejauh dari kamu, sengaja pergi atau ninggalin kamu, bisa juga. Ada yang orangnya ini cukup religius. Iya, jadi dia masih kayak apa ya, mengikuti adat istiadat yang ada, tradisi atau peraturan gitu ya, peraturan keluarga bisa juga sih. Aku lihat di sini mungkin dia punya power ya, entah punya power di lingkungannya atau di komunitas atau di pekerjaan atau di keluarganya. Pokoknya dia kayak punya power deh. Dia orang yang cukup kuat sebenarnya, bukan tipe-tipe orang yang lemah, tipe orang yang pemberani juga. Dia tipe-tipe yang apa ya, tingkat kepercayaan sama dirinya tuh cukup ini, apa sih, kayak self love gitu. Dia percaya sama dirinya sendiri, dia cukup perhatian sama dirinya sendiri juga. Mungkin tipe yang pekerja keras, cukup rajin, ada sisi sabarnya. Dia suka pakai barang-barang yang branded atau barang-barang mahal, fancy mungkin. Dia nih, tadi aku bilang dia kan perhatian nih sama dirinya, jadi dia suka beli sesuatu buat dirinya, self reward mungkin juga. Dia ini sih kayak apa, ada addiction ke kamu, entah gak bisa berhenti mikirin kamu, gak bisa berhenti buat kecanduan mungkin ya, addict ke kamu, gak bisa berhenti mikirin.
nggak bisa berhenti buat nggak cinta sama kamu. Yes, atau mungkin bisa kita bilang kayak dia punya suatu addiction sama sesuatu, entah yang positif atau negatif. Kalau negatif tuh misalnya addiction, dia suka minum-minum, suka ngerokok, drugs atau apa mungkin. Bisa juga sih addiction positif. Addiction ada yang positif nggak sih? Ya anggap aja adalah ya. Nanti kalian sesuaikan dengan ini masing-masing ya, cerita masing-masing. Nah dia nih kadang ada sisi negatifnya. Negatif tuh maksudnya apa ya? Apa sih sisi negatif? Mungkin membawa pengaruh buruk ke kamu, atau ada sisi buruknya mungkin. Nah dia nih menganggap kayak kamu tuh tujuan akhirnya. Misalnya dia deket sama siapa aja, nanti akhirnya ya pasti kamu gitu, tujuan hidup dia. Atau apapun yang dia lakukan, nanti tujuan akhirnya ya dia sama kamu gitu. Dia menganggap kayak pertemuannya sama kamu, hubungannya sama kamu tuh kayak sebuah takdir yang mempertemukan kalian ya. Cie, dia ngerasa beruntung deket sama kamu, ngerasa beruntung punya hubungan sama kamu. Tapi ada juga yang di sini karmic relationship, atau dia ngerasa sebenarnya hubungan sama kamu ini sebuah hubungannya karma. Entah karma dari siapa ya, entah misalnya dia pernah berbuat buruk sama orang lain tapi dibalasnya pas lagi ada hubungan sama kamu ya, pembayarannya. Atau bisa juga ya dia mungkin menyakiti kamu, atau kamu menyakiti dia, dan dia rasa ada sebuah karma yang nanti dia rasain gitu setelah punya hubungan sama kamu ya. Terus aku lihat dia orangnya penuh ambisi, banyak keinginannya, kadang mungkin juga cukup temperamen. Kayak dia tipe-tipe yang gak gampang gitu buat kita ajak kerja sama. Dia tipe-tipe yang gak gampang buat ngikutin orang. Ada Leo pride-nya gitu. Dia tipe yang gak suka disuruh-suruh ngikutin orang, diatur-atur sama orang, dia gak suka ya. Makanya dia kayak gampang konflik jadinya sama orang. Dia mungkin ada jiwa-jiwa pemimpin, entah pemimpin di pekerjaan, keluarga, komunitas, lingkungannya, atau di karirnya. Banyak dari mereka ini yang cukup mapan atau sejahtera saat ini ya. Dia tipe-tipe orang yang cukup mengayomi, suka ngajarin, suka tipe-tipe yang suka ngajarin, suka ngejelasin gitu ya. Ibaratnya tuh kayak guru ya, ngajarin, ngejelasin. Terus ada sisi sensitifnya, sensitif, dibawa ke hati, dibawa ke perasaan, apa-apa tuh kan ada. Dibilang dia tuh kayak punya banyak mimpi, orangnya punya banyak tujuan hidup. Kayak ini ya, berarti relate ya. Tadi aku udah ngomong sebelumnya, tapi di sini kartunya aku baru lihat. Dan dia tipe orang yang hati-hati banget gitu. Entah hati-hati takut menyakiti orang lain, bisa juga, atau hati-hati dalam melakukan sesuatu apa aja. Dia itu kalau udah bisa fokus ya. Kalau ada sesuatu yang dia fokusin, dia jadi lupa sama hal lain. Iya, dia menyimpan banyak memori sama kamu. Banyak juga yang sekarang tuh lagi proses healing dari kamu, atau segala kenangan tuh ya dia simpan tentang kamu. Ada yang lagi inget-inget kenangannya juga, lagi flashback di sini. Mungkin ya ada sesuatu yang dia pengen ungkapin atau dia pengen omongin ke kamu. Di sini aku lihat ada yang kayak udah mati rasa ya. Mati rasa tuh ya ketemu siapa aja kayak udah gak ada rasa. Iya. Dia ngerasa mungkin hubungannya sama kamu stuck ya. Ada yang orangnya ini cukup religius. Aku ngerasa ini yang terpuruk saat membatasi diri dari kamu. Ini ngerasa kayak orangnya lebih dari satu ya. Walaupun mungkin karakternya mirip-mirip. Dia gampang banget galau tuh. Entah ya, dia sering pergi ke luar kota atau pergi kemana, atau mungkin dia dinas pekerjaan, bisa juga sering pergi-pergi gitu kayaknya. Kalau kamu pernah punya hubungan sama dia ya mungkin hubungan kalian udah putus nih. Aku lihat di sini kayak ada satu hubungan yang putus atau kandas.
Ada yang LDR juga, mungkin kamu sama dia pernah LDR. Aku lihat dia kayak udah bertransformasi ya, menjadi seseorang yang lebih baik, atau ada suatu perubahan di dalam hidupnya gitu yang terlihat jelas. Dia tipe-tipe orang yang suka kebebasan. Ya suka bebas aja gitu, kemana-kemana itu sendiri, ngapa-ngapain sendiri ya, mandiri, independen mungkin orangnya. Dan nih ada lagi nih, kayaknya kalian di dalam cinta segitiga, atau ya adalah di sini seseorang yang dekat sama beberapa yang lainnya juga, sama orang lain, atau mungkin ngerasa kayak ini hubungannya tuh kayak ada di dalam satu siklus yang gitu-gitu aja perjalanannya. Ada yang hubungan kalian mungkin hubungan rahasia atau hubungan tersembunyi atau backstreet, entah dari siapa. Dia tipe-tipe yang kepo orangnya. Terus ini orang mungkin kita bisa bilang masa depannya bagus ya. Entah deh apanya yang bagus, cuma aku lihat kayak ada sesuatu yang cerah gitu di dalam hidupnya. Dia tipe-tipe yang intens di dalam komunikasi. Kalau deket sama seseorang dia tuh intens banget komunikasinya. Terus orangnya ini suka hangout, nongkrong atau main tipenya. Tapi di sini ada yang hubungannya atau komunikasinya tuh udah nggak jelas sama kamu. Entah off komunikasi, entah salah satu ngeblok. Dia tipe-tipe yang tipe-tipe yang insomnia atau susah tidur. Atau dia tuh kayak suka sering sakit kepala gitu loh. Karena mungkin sering berpikir apa-apa tuh dipikirin sama dia, jadi gampang stres orangnya. Ya tipe-tipe yang stres, depresi mungkin. Ya, dia sering mimpiin kamu juga, mungkin sering mikirin kamu sebelum tidur pas dia jam-jam overthinking. Ini zodiak seseorang yang terpuruk, membatasi diri dari kamu. Ini bisa zodiak kamu atau dia sih ya. Zodiak Gemini, Scorpio, Aquarius, Cancer, Pisces, Virgo, lalu zodiak Libra, Leo, dan Capricorn. Ya. Inisial hurufnya ada huruf O, P, X, K, D, G, W, A, F, H, S, C, M, T, U, Q, U, N. Sorry ya, ada U juga sih, U dan N. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu tersayang. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye!